Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Bu Riza Fitrianingsih. Kita pada pertemuan kali ini membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa silakan. Oke, dapat diakhiri. Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Perlu kalian ketahui, pada pertemuan sebelumnya teks eksplanasi kita sudah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi ya. Mengidentifikasi tentang apa? Bahwasanya dalam sebuah teks eksplanasi itu memiliki ciri khusus ya, atau karakteristik khusus. Di antaranya yang pertama itu menceritakan sebuah peristiwa atau fenomena, baik itu dari alam, sosial ataupun budaya yang ada di lingkungan kita. Ciri yang kedua, di dalam teks eksplanasi itu terdapat sebuah tahapan atau urutan cerita secara runtut ya, sama dengan teks prosedur. Cuma kalau teks prosedur itu ada bagian alat dan bahannya, sedangkan kalau eksplanasi ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang secara urut. Kemudian ciri yang ketiga, di dalam sebuah eksplanasi itu terdapat sebuah pernyataan yang fakta atau pernyataan yang memang benar-benar terjadi, bukan hayalan dari penulis itu sendiri. Jadi memang benar-benar apa yang sudah terjadi pada fenomena yang ada di sekitar kita. Baik, itu 3 hal ciri yang paling menonjol pada teks eksplanasi ya. Kemudian pada hari ini kita beranjak pada subbab C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Langsung saja kita buka halaman PDF-nya 69. Nah, ini ya. Kalau di halaman bukunya 62. Oke. Subbab C yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini masuk ciri yang keempat ya, bahwasanya perlu saya ingatkan, setiap teks itu memiliki bagian-bagian yang berbeda. Di dalam teks eksplanasi dengan teks prosedur itu juga strukturnya berbeda ya, meskipun ada beberapa hal yang sama pun itu juga ada keunikan tersendiri ya. Jadi membedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Nah, untuk teks prosedur untuk teks eksplanasi ini memiliki struktur yang berbeda pula dari teks prosedur ya. Tujuannya kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Itu yang pertama, yaitu kita mengetahui ya, mengidentifikasi strukturnya apa. Kemudian kita mengetahui kebahasaannya atau tata penulisannya dari teks eksplanasi itu bagaimana. Oke, kita lanjut saja. Teks eksplanasi memiliki struktur yang baku ya. Yang baku itu yang sudah pasti ya, dan sifatnya itu tetap ya, tidak bisa diubah. Sebagaimana halnya jenis teks lainnya ya.
sesuai dengan karakteristik umum dan isinya. Nah, ini bagian-bagian dari teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini ada strukturnya ada 3 ya. Yang pertama ada ini, identifikasi fenomena. Ya, yang pertama ada identifikasi fenomena. Apa saja yang perlu diidentifikasi ya? Ya, ini. Apa saja yang perlu nih? Hal yang terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena atau peristiwa yang lainnya. Yang namanya mengidentifikasi itu mencari ya, mencari kemungkinan ya, definisi umum dari fenomena tersebut. Contoh saja, kaitannya dengan fenomena gerhana bulan. Nah, kita bisa membuat sebuah definisi ya, memberikan sebuah keterangan umum kaitannya gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan bla 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 bla. Peristiwa gerhana bulan terjadi pada bla 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 bla, seperti itu. Jadi ini masuk mengidentifikasi ya, memberikan sebuah kejelasan secara detail fenomena yang akan kita jelaskan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu adanya penggambaran rangkaian kejadian atau peristiwa. Nah, ini masuk yang saya katakan ini memerinci ya, atau masuk dalam kategori prosedur ya, memberikan sebuah rangkaian kejadian atau fenomena atau peristiwa yang diterangkan ya, menggunakan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang memberikan jawaban kaitannya dengan menjelaskan atau merangkai sebuah kejadian, yaitu ada pertanyaan bagaimana atau mengapa. Nah, dua kata tanya ini itu akan memberikan sebuah jawaban sebagai penjelas atau penggambaran dari sebuah kejadian atau fenomena yang diterangkan. Jadi cukup menggunakan dua kata tanya aja, yaitu bagaimana dan mengapa. Itu sudah mewakili apa yang akan diterangkan dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam penggambaran rangkaian kejadian itu terdapat ini, ada rincian berpola pertanyaan bagaimana ya, dijelaskan. Nanti akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ya. Kronologis ini urutan waktu ya. Jadi kaitannya dengan mengurutkan sebuah kejadian dari A sampai B. Misalkan dari gerhana bulan. Jadi nanti akan mencapai sebuah tujuan penjelasan bagaimana terjadi gerhana bulan. Dari awal bulan muncul tandanya bagaimana, sampai bulannya tertutup itu tandanya bagaimana, sampai muncul lagi itu bagaimana tandanya. Jadi ada urutannya ya. Biasanya juga disertai dengan gambar sebagai penjelasan secara visual ya, supaya kita itu lebih tahu, oh ternyata prosesnya gerhana bulan itu seperti ini. Jadi ada gambarnya. Nanti bisa kalian lihat di mata pelajaran IPA, nanti ada ya peristiwa gerhana bulan. Nah, kronologis ini adalah urutan waktu ya, berdasarkan urutan waktu. Nah, ini ya, berdasarkan urutan waktu. Itu istilahnya adalah kronologis. Jadi penjelasannya itu sesuai dengan urutan waktu. Misalkan saja tadi ya tentang gerhana bulan tadi, kemudian yang kaitannya dengan urutan
contoh lagi kaitannya metamorfosis ya kalau di IPA. Kemudian kalau di bidang IPS geografi kaitannya dengan peristiwa gunung meletus, kemudian peristiwa air hujan, peristiwa klorofil ya, fotosintesis kalau IPA. Kalau yang lainnya ya silakan dicari sendiri, kira-kira peristiwa apa yang di dalamnya itu terdapat sebuah urutan waktu. Selanjutnya, yang kedua, ada juga yang berpola pertanyaan mengapa. Nah, pertanyaan mengapa ini istilahnya disebut kausalitas. Kausalitas ini hubungan sebab akibat. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail saat membahas tentang kebahasaan. Oke, jadi paham ya. Nah, contohnya apa ya kira-kira sebuah fenomena atau peristiwa yang menggunakan pertanyaan mengapa atau yang berisi tentang sebab akibat suatu peristiwa. Ya, benar. Kaitannya dengan peristiwa atau fenomena pengangguran. Itu juga bisa masuk dalam kategori eksplanasi. Apa yang dijelaskan di dalamnya? Ya, sebab dan akibat dari pengangguran tersebut. Kemudian fenomena apa yang lagi marak atau yang lagi viral ini, yaitu bisa fenomena kaitannya dengan dampak COVID-19. Bisa. Kalau COVID-19 ini diceritakan kaitannya dengan peristiwa masuknya virus hingga terserang dan lain sebagainya ya di bidang kesehatan, itu bisa juga masuk di kronologis urutan waktu ya, menceritakan urutan kejadian bagaimana virus itu menyerang hingga selesai ya, hingga yang orang tersebut itu bisa dikatakan terkena positif COVID-19. Itu masuk kronologis. Kalau menceritakan kaitannya dengan dampak COVID-19 ya, dampaknya apa? Sebabnya adanya penyakit menular, kemudian dampaknya dari segi positif apa, dari segi negatif apa dari pandemi COVID-19 ini. Itu masuk dalam isinya tentang sebab akibat atau istilahnya itu kausalitas. Oke ya, bisa dibedakan ya, mana konten yang menunjukkan kausalitas, mana konten atau isi yang menunjukkan kronologis atau urutan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu ulasan atau review. Fungsinya apa ulasan atau review ini? Sebagai penilaian ya, memberikan penilaian dari konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya ini ya misalkan kaitannya dengan tadi ya pandemi COVID-19. Kaitannya dengan kausalitasnya. Menurut penulis ya, penilaian kaitannya dengan dampak pandemi ini apa? Konsekuensinya apa? Di bidang pendidikan ada tidak dampaknya? Di bidang kesehatan ada tidak dampaknya? Di bidang politik ada nggak dampaknya? Di bidang ekonomi ada nggak dampaknya dari pandemi COVID-19? Nah, ini dijabarkan oleh penulis ya. Masuk dalam kategori mereview kejadian yang sudah dipaparkan. Ya, kira-kira mungkin ada anjurannya bagaimana, itu masuk dalam ulasan. Sehingga pembaca dalam memahami teks eksplanasi yang kalian tulis itu bisa secara menyeluruh. Jadi awalnya itu diberikan sebuah gambaran umum, kemudian diceritakan detailnya ya, baik dari segi sebab akibat ataupun dari segi urutan kejadian. Kemudian di akhir cerita atau di akhir
eksplanasi itu diberikan sebuah komentar atau penilaian dari penulis. Nah, jadi lengkap. Ini bisa diklasifikasikan seperti ini bagannya. Seperti ini ya. Jadi simpulannya dari struktur eksplanasi itu dibagi menjadi 3 ya. Ini urut ya, tidak boleh diloncati. Yang namanya struktur itu harus urut dan tertib. Tidak boleh ulasan dulu di awal, kemudian proses kejadian, baru identifikasi, tidak boleh. Jadi harus urut. Harus urut. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu ini, menceritakan tentang latar belakang kejadian ya, atau gambaran umum. Kemudian dari proses kejadian itu bisa milih. Ini milih ya, memilih, opsional. Nah, memilih ya, pilih salah satu, tidak keduanya. Boleh kamu nanti membuat dari versi kronologis boleh, atau dari versi penyebab, atau istilahnya ini kausalitas. Kemudian yang urutan terakhir ya, yaitu ulasan atau review. Itu kaitannya dengan mengomentari atau memberikan penilaian konsekuensi dari fenomena yang sudah dibahas. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk struktur. Langsung saja kita lanjut ke kebahasaan ya. Kegiatan kedua yaitu kebahasaan dari teks eksplanasi. Apa sih yang harus diperhatikan kebahasaan dari teks eksplanasi? Oke. Sebagai teks eksplanasi ini kategori teks faktual ya. Nah, kebahasaan pertama atau sekaligus ciri dari teks eksplanasi yaitu dia itu berkategori faktual, di mana masuk dalam non-fiksi atau non-sastra. Jadi bukan cerita khayalan, ini cerita yang sesungguhnya yang telah terjadi, bukan yang mau terjadi ya, tapi yang sudah terjadi di lingkungan kita. Jadi teks eksplanasi menggunakan banyak kata bermakna denotasi. Denotasi itu bermakna sebenarnya. Nah, sebenarnya maksudnya bagaimana? Ya, dia menggunakan makna yang tunggal. Makna yang tunggal itu bila mana orang itu mencari definisi, dia akan menemukan satu kesatuan maksud ya, jadi tidak melebar maknanya. Contoh saja, misalkan menggunakan istilah fotosintesis ya, dari orang A sampai orang Z mencari istilah fotosintesis, dia akan menemukan satu definisi yang tunggal, tidak bercabang atau tidak meluas ya. Itu namanya makna denotasi atau makna sebenarnya. Jadi mudah dipahami dalam sekali pemahaman. Beda lagi kalau sastra ya. Kalau sastra itu butuh kejelian, jadi harus menyesuaikan dengan apa yang diceritakan kalau sastra. Oke. Dari segi isi, dia itu memaparkan sebuah proses ya. Yang namanya proses itu ya ada tahapannya ya. Ada tahapannya, tadi sudah disinggung, ada kausalitas, ada kronologis. Nah, dari kausalitas dan kronologis ini memiliki kebahasaan atau ciri khusus supaya kita bisa mengetahui, oh ini kausalitas dan ini kronologis. Dilihat dari mana? Kita lihat dari segi konjungsi.
konjungsi. Jadi kebahasaan selanjutnya ya, yaitu konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang menyatakan kausalitas dan yang menyatakan kronologis. Nah, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis. Contohnya apa? Ini ada kata hubung sebab, kemudian ada karena, ada oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Ini kata hubung yang menunjukkan bahwasanya teks tersebut itu berisi tentang paparan kausalitas atau menyatakan sebab akibat. Sedangkan untuk konjungsi kronologis atau hubungan waktu, contohnya ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Selain ini ada ya. Pokoknya semua kata hubung yang menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Selanjutnya, nah seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk membedakan kausalitas dan kronologis, kita harus mencari kata kunci, yaitu mencari kata hubung atau konjungsi. Kalau kita sering menemukan ini, kemudian lalu setelah pada akhirnya dan menunjukkan urutan, berarti teks tersebut itu masuk dalam proses memaparkan secara kronologis. Ya, dari sini dapat dipahami ya. Nah, ini contoh saja. Di samping kronologis urutan waktu menggunakan kata-kata ini, tapi juga menggunakan kalimatnya. Urutan pertama, kedua, ketiga itu juga masuk. Nah, ini yang ada kata-kata miring ya, atau yang saya garis bawahi. Nah, ini adalah konjungsi. Ini salah satu contoh menunjukkan bahwasanya paragraf ini menggunakan proses kronologis atau urutan kejadian atau fenomena. Nah, ini. Dari sini bisa disimpulkan, bisa kita ketahui. Jadi kunci yang pertama kita harus mencari kata hubung ya, diingat itu. Oke. Kemudian di samping tadi ada konjungsi, sekarang kita cari. Selain itu, teks eksplanasi ini juga ada kebahasaan di mana dia merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan. Jadi bukan berupa persona atau pribadi ya. Yang digunakan itu menggunakan kata benda ya, kata benda baik konkret maupun abstrak. Contohnya menggunakan kata demonstrasi. Kemudian ini ya, demonstrasi, banjir, gerhana, embrio. Nah, istilah-istilahnya ini menggunakan istilah-istilah konkret. Bukan menggunakan kata ganti orang. Misalkan menjelaskan tentang tadi ya, kaitannya dengan wabah virus COVID-19. Tidak diganti dengan ia ya. Ia telah merebak kemana-mana dari pelosok desa hingga ke tengah perkotaan. Tidak boleh menggunakan kata ia. Jadi menggunakan apa ya? Ya istilah benda tersebut. Misalkan kalau wabah ya berarti wabah tersebut
telah merebak kemana-mana dari pelosok desa hingga tengah perkotaan. Jadi kalimatnya itu tidak menggunakan kata-kata ganti orang. Dari sini paham ya, karena yang dijelaskan itu adalah objek sebuah fenomena. Kalau menggunakan kata ganti orang itu tidak boleh ya. Nah ini ya, karena yang dijelaskan adalah sebuah fenomena. Jadi tidak berbentuk personal. Oke, selanjutnya dari kebahasaan yaitu adanya kata kerja pasif. Ciri kata kerja pasif itu diawali dengan kata berimbuhan awalan dan akhiran. Nah, berimbuhan apa? Nah, ini kita cek. Berimbuhan ter, kemudian di, kemudian dikan. Pokoknya kalau kata kerja pasif itu tidak melakukan sesuatu, tapi dia memberikan keterangan telah ya. Jadi dia bukan sebagai pelaku, tapi sebagai orang yang dikenai pekerjaan, sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya menggunakan kata berimbuhan ter, di, dikan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu dijumpai kata teknis atau peristilahan. Contohnya apa? Ya sesuai dengan topik yang dibahas. Kalau kita menggunakan kaitannya dengan COVID-19, maka kita akan menemukan istilah pandemi, istilah wabah, istilah vaksin, istilah jenis-jenis virus COVID-nya itu. Nah, itu ya, jadi itu merupakan kata-kata peristilahan yang ada pada konteks kaitannya dengan pandemi COVID-19. Beda lagi kalau kita kaitannya dengan IPA ya. IPA kaitannya apa ya? Tentang ini, tentang morfologi kata. Misalkan kaitannya dengan susunan-susunan katanya itu, atau metamorfosis kata. Ada istilah embrio, ada istilah ekor, ada istilah brudu dan lain sebagainya ya. Jadi kita menyesuaikan dengan konteks topik yang dibahas. Oke. Nah, itu tadi kaitannya penjelasan tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Silakan kalian simpulkan sendiri poin-poin penting yang dibahas tadi ya, kaitannya dengan struktur dan kebahasaan. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukup. Kita akan kembali pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Buriza Fitrianingsi. Terima kasih atas waktunya kalian untuk menyimak materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten belajar Indonesia selanjutnya.